Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Hadi Aditya Putra. NIM saya 125060 307 111 018. Saya akan menjelaskan tentang parameter telekomunikasi, khususnya untuk parameter telekomunikasi pada satelit. Sebelumnya saya akan menerangkan kepada Anda arti telekomunikasi itu sendiri. Telekomunikasi merupakan sebuah kata yang bermakna tentang komunikasi. Banyak sekali di dunia ini alat atau benda yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi. Salah satu contohnya yaitu satelit. Satelit adalah alat komunikasi yang mengelilingi planet dengan periode revolusi dan rotasi tertentu dan memiliki orbit peredaran sendiri. Karena telekomunikasi mempunyai parameter otomatis, satelit sebagai alat komunikasi juga mempunyai parameter. Karena satelit juga alat telekomunikasi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Parameter telekomunikasi satelit. Pada sistem komunikasi satelit, agar berkualitas komunikasi yang dihasilkan pada keadaan terbaik, maka sebelum dilakukan hubungan komunikasi ada beberapa nilai ukuran yang harus diperhitungkan pada link satelitnya. Yang mana nilai ukuran tersebut sangat berpengaruh pada performance link satelit itu sendiri. Semakin baik performance link satelit, maka baik pula kualitas komunikasi yang dihasilkan. Parameter link satelit adalah ukuran yang harus dipenuhi oleh link satelit agar link satelit tersebut memiliki performance yang baik. Sehingga parameter link satelit adalah sangat penting untuk diperhitungkan dan diketahui oleh perencana sistem komunikasi satelit dan juga bagi teknisi yang mengoperasikan komunikasi satelit. Beberapa parameter telekomunikasi khususnya pada satelit. Yang pertama, Effective Isotropically Radiated Power atau disingkat IRP. Salah satu parameter dalam penghitungan link adalah IRP, yaitu besarnya daya suatu karir yang dipancarkan oleh suatu antena. Bila daya yang diperlukan tidak lebih dari 20 watt, biasanya digunakan SSPA. Untuk daya 600 watt akan digunakan TWT. Sedangkan untuk daya sampai 3 kW digunakan kilostron. Di mana SSPA itu Solid State Power Amplifier. Nama lainnya penguat daya RF. TWT Traveling Wave Tube. Klistron tabung penguat utama. Yang kedua, Carrier to Noise Ratio. Parameter satelit ini menyatakan besarnya carrier terhadap noise. Harga CN ditentukan dan dipilih berdasarkan jenis dan fasilitas telekomunikasi yang akan diterapkan. Umumnya, dalam perhitungan link di atas adalah untuk transmisi yang ideal, sehingga harga CN harus ditambah margin besarnya sekitar 1 sampai 1,5 dB. Secara perhitungan, hubungan antara C dan N adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada rumus di bawah ini. Pada arah downlink, satelit akan memancarkan carrier dengan IRP bekerja pada titik operasi saturasinya. Sedangkan pada saat melewati lintasan sepanjang satelit SB akan mendapatkan redaman sebesar LD. Besaran CN kali D adalah. Setelah CN uplink dan CN downlink diperoleh, maka ditentukan total perhitungan rumus sebagai berikut. Di mana CNU Carrier to Noise Ratio pada saat uplink dB, CN D Carrier to Noise Ratio pada saat downlink, L total loss lintasan, GR per TR gain to noise temperatur penerima SB, GS atau TS gain to noise temperatur penerima satelit,
K. Konstanta Boltzmann. B. Bandwidth operasi. Total carrier to noise ratio. Selanjutnya yaitu low noise amplifier. Low noise amplifier adalah bagian dari sistem penerima yang menimbulkan noise. Bila dikombinasikan dengan gain antena penerima, maka akan diperoleh nilai G per T dari sistem penerima. Dengan kemajuan teknologi solid state, saat ini sudah dapat diperoleh LNA dengan noise temperatur 35 derajat. Sedangkan yang banyak digunakan saat ini adalah LNA dengan noise temperatur sistem 55 derajat sampai 80. 3 parameter yang penting pada satelit. Yang pertama, saturate flux density. Yang kedua, GRT sistem penerima satelit. Ketiga, IRP satelit ke arah downlink. Selanjutnya, suhu derau suatu sistem PS. Sistem penerimaan dari suatu stasiun bumi tersusun alas beberapa jenis peralatan, yaitu mulai dari antena, saluran transmisi, LNA, serta receiver dan lain-lain. Suhu derau suatu sistem penerimaan secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut, di mana TA sama dengan suhu derau antena, TF1 sama dengan suhu derau feeder 1, TLNA sama dengan suhu derau LNA, TREC sama dengan suhu derau receiver, TF2 sama dengan suhu derau feeder 2, LF1 loss feeder 1, LF2 loss feeder 2, G1 gain feeder 1, G2 gain feeder 2. Suhu derau sistem sangat dipengaruhi oleh suhu derau antena, berarti sangat dipengaruhi oleh sudut elevasi antena. Suhu derau sistem sangat dipengaruhi oleh feeder dari antena ke LNA, berarti dipengaruhi oleh loss feeder dari antena ke LNA. Makin panjang feeder dari antena ke LNA, makin besar lossnya, berarti makin tinggi suhu derau sistemnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika LNA pada stasiun bumi sangat dekat dengan antena. Suhu derau sistem juga sangat dipengaruhi oleh suhu derau LNA. Makin kecil suhu derau LNA, makin besar suhu derau sistem. Oleh karena itu, diusahakan agar suhu derau LNA serendah mungkin. Pada umumnya, LNA tidak hanya terdiri atas satu tingkat penguat, maka suhu derau penguat LNA tingkat 1 sangat menentukan suhu derau LNA. Selanjutnya, noise factor atau noise figure. Noise factor adalah perbandingan antara sinyal to noise pada terminal input dengan sinyal to noise pada terminal output. Biasanya diukur standar 290 derajat Celcius. Bila dijabarkan, maka dapat diketahui hubungan antara noise factor dan efektif noise temperatur sebagai berikut. G. Gain penguat. NT. Noise yang ditimbulkan penguat. TE. Suhu derau efektif dari penguat. NE. Daya derau efektif dari penguat. TO 290 derajat. F dinyatakan dalam rasio bukan dB. Total loss lintasan. Besarnya total loss lintasan dapat dirumuskan sebagai berikut. Carrier to noise temperature ratio. Carrier to noise temperature ratio juga merupakan parameter yang sangat diperhitungkan dalam menganalisis link satelit. Jika dinyatakan dalam dB, carrier to noise temperature ratio ini dapat diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya, gain antena parabola. Gain antena parabola, penguat daya antena parabola, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, di mana D sama dengan diameter antena parabola, N efisiensi luas tangkap, G sama dengan 20,4 tambah 20 log F tambah 20 log D tambah 10 log N, di mana F sama dengan frekuensi kerja,
D. Diameter antena parabola. N. Efisiensi luas tangkap. COS yaitu singkatan dari Quality of Service, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jaringan berdasarkan efek yang dihasilkan dari layanan yang diberikan. COS didesain untuk membantu end user atau klien menjadi lebih produktif dengan memastikan bahwa user mendapatkan performansi yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. COS mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu melalui teknologi yang berbeda-beda. COS merupakan salah satu tantangan yang besar dalam jaringan berbasis IP dan internet secara keseluruhan. Tujuan dari COS memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda menggunakan infrastruktur yang sama. Parameter COS yang mengacu pada performa tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis data dalam komunikasi. Parameter COS salah tujuhnya ya ini. Yang pertama throughput, yang kedua packet loss, yang ketiga delay, keempat jitter atau variasi kedatangan paket, yang kelima MOS Mean Opinion Score, yang keenam Echo Cancellation, yang ketujuh post dial delay. Terdapat beberapa yang dapat menurunkan nilai COS seperti redaman, distorsi, dan noise. Pertama, packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dikarenakan collision dan congestion. Pada jaringan, hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan, meski jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, throughput, yaitu kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam BPS. Selanjutnya adalah delay. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Jenis-jenis delay ada algorithmic delay, packetization delay, serialization delay, propagation delay. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Ini adalah jitter atau variasi kedatangan paket. Hal ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjangan antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket di akhir perjalanan jitter. Jitter dikategorikan degradasi dari sangat bagus, bagus, sedang, sampai jelek. MOS Mean Opinion Score. Kualitas sinyal yang diterima biasanya diukur secara subjektif dan objektif. Metode pengukuran subjektif yang umum dipergunakan dalam pengukuran kualitas speech recorder adalah ACR, Absolute Category Rating, yang akan menghasilkan nilai MOS. Tes subjektif ACR meminta pengamat untuk menentukan kualitas suatu speed coder tanpa membandingkan dengan sebuah referensi. Selanjutnya, Echo Cancellation. Untuk menjamin kualitas layanan voice over packet terutama disebabkan oleh echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket, maka perangkat harus menggunakan teknik echo cancellation. Selanjutnya, post dial delay yang diizinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang dimasukkan sampai mendapatkan ringing back. Dasar-dasar parameter elektrik stereo dalam dunia telekomunikasi. Yang pertama, daya atau power, penguat, redaman, lebar pita frekuensi, noise, signal to noise, interferensi kecepatan bit, bit error rate, dan pergeseran pulsa atau jitter. Sekian penjelasan dari saya tentang parameter telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.